Bab 1056, Tunduk padaku. Mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk memenangkan dukungan itu. Jika Valentino bisa mengubah situasinya dengan begitu gampang, bukankah itu terlalu mengada-ada? Tapi kita juga tetap harus mewaspadainya. Sekarang, aku benar-benar tidak bisa menebak apa yang ada di pikiran Tommy. Dia adalah serigala tua yang paling tersembunyi di keluarga Wijaya. Bahkan Fardian pun tidak bisa melawannya. Apakah kalian masih tidak bisa melihat dengan jelas? Tetua pertama mengerutkan alis, kemudian lanjut berkata, "Jadi, apapun tujuannya, kita tetap harus memikirkan cara untuk menggagalkan rencananya itu." Timothy juga tidak membantah usul dari tetua pertama. "Kita akan mengutus orang untuk diam-diam pergi ke kota makmur. Begitu kita menemukan jejak Tommy, kita akan langsung membunuhnya," kata seseorang dari keluarga cabang keluarga Wijaya dengan suara yang berat. "Tidak boleh!" Ekspresi wajah Timothy menjadi muram. Dia lalu melambaikan tangannya sambil berkata, "Aku ingin menangkapnya hidup-hidup." Timothy masih mengingat semua hal yang sudah Valentino lakukan pada dirinya. Jadi, dia tidak akan membiarkan Valentino mati dengan begitu gampang. "Kalau begitu, kita akan menangkapnya hidup-hidup. Setelah mendapatkan kemelicap keluarga, Timothy akan bisa menjabat dengan legal. Saat itu, semua orang dari kota Kama akan datang untuk memberi selamat. Lalu, kota Kama juga akan jatuh dalam genggaman kita," kata tetua ketiga sambil tersenyum sinis. Semua orang menganggukkan kepala dengan ekspresi gembira. Dulu, saat Tuan Besar Wijaya memimpin, dia memilih untuk menarik diri dari masyarakat dan sangat jarang bersaing dengan orang lain di dunia luar. Namun, keluarga cabang Timothy tidak pernah mendukung cara itu. Ambisi mereka adalah untuk keluar dari perairan keluarga Wijaya dan mendapatkan kota Kama atau bahkan seluruh negara Nagon. "Kita tidak boleh memakai senjata termal di kota makmur, jadi kita hanya bisa mengirim beberapa master ke sana." Setelah mengatakan itu, tetua pertama tidak dapat menahan diri lagi untuk mengerutkan kening, lalu berkata, "Kemampuan Tommy sangat tinggi dan sulit untuk dihadapi. Jadi, kita harus mengutus beberapa petarung yang sangat kuat. Hanya saja, saat mengungkit tentang kemampuan Valentino, mereka semua pun mengerutkan alis. Sepengetahuan mereka, Fardian adalah ahli bela diri terkuat di kota Kama. Namun, bahkan Fardian pun tidak dapat mengalahkan Valentino. Dari mana mereka bisa menemukan master lain yang dapat menaklukkan Valentino? Kalau tidak, hubungi saja organisasi pembunuh dari luar negeri dan undang beberapa master hebat. Uang bukanlah masalah," kata Timothy setelah berpikir sejenak. Bagaimanapun juga, dia harus menangkap Valentino walaupun harus membayar harga tinggi. Ide Timothy itu mendapat dukungan dari banyak orang. "Aku akan mengurus hal ini. Aku mempunyai koneksi dengan prajurit di luar negeri," kata seseorang dari keluarga cabang keluarga Wijaya. Timothy menganggukkan kepalanya dan berkata lagi, "Kita juga harus terus memikirkan cara untuk menyusup ke kota Neo. Kalau pasukan besar tidak bisa masuk, kita bisa membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil agar bisa masuk. Kita hanya perlu mengorupsi kekuasaan Tommy dari dalam. Jadi, kalau saatnya sudah tiba, kita dapat menghancurkan kekuatannya secara menyeluruh dengan gampang. Akan lebih sempurna kalau kita bisa menyusup sampai ke sisi Angel dan menggunakannya untuk mengancam Tommy." Semakin dipikirkan, Timothy menjadi semakin bersemangat. Dia tidak dapat menahan tawa sinisnya. Dia akan menjalankan rencananya di kota Neo dan kota makmur. Jadi, tidak peduli rencana manapun yang berhasil, Timothy akan mencapai tujuannya. Setelah diskusi mereka selesai, semua orang pun bubar. Timothy menoleh dan menatap langit biru di luar sambil tersenyum sinis. "Tommy, aku sangat menantikan hari di mana kita akan bertemu lagi." Sebuah tawa sinis yang penuh arti bergema di dalam kamar itu. Di dalam kereta api. Saat ini, kereta api sudah mendekati stasiun di kota makmur. Gerbong depan mulai berhenti bekerja dan kecepatan kereta pun pelan-pelan menurun. Sekitar 5 menit kemudian, kereta akan berhenti di stasiun kota makmur.
Saat kereta sudah mendekati kota makmur, Kristo yang awalnya sudah berperilaku baik pun kembali bersemangat. Setelah kembali dari toilet untuk menelepon, ekspresi arogan kembali muncul di wajahnya. Dia adalah tuan di kota makmur. Di matanya, Valentino bukanlah siapa-siapa. Sedangkan orang-orang yang suka menonton keramaian pun menatap Valentino dengan tatapan mengejek. Mereka sudah bisa menebak apa yang akan terjadi pada Valentino. Jesslyn juga merasa khawatir. Dia mengepalkan telapak tangannya yang halus dan ramping itu sambil memikirkan cara agar Valentino dapat melarikan diri. "Lano, apakah kamu tahu aturan pertama untuk bisa bertahan hidup di kota makmur?" Tiba-tiba, Kristo menatap Valentino sambil bertanya dengan penuh makna. "Tidak tahu," jawab Valentino dengan ringan. Dia mengulurkan tangannya dan mengirim sebuah pesan. Dia mendapat balasan cepat yang berisi, "Jangan khawatir." Melihat kata-kata itu, hati Valentino pun menjadi tenang. Dengan distribusi kekuatan asosiasi Valentino Empire, asosiasi 100 bukanlah apa-apa. Kota makmur adalah tempat yang penting. Jadi, tentu saja Valentino sudah menanamkan kekuasaan di sana. "Hari ini aku akan memberitahumu. Aturan pertama untuk bertahan hidup di kota makmur adalah tidak menonjolkan diri. Apa yang aku maksud dengan tidak menonjolkan diri adalah bertindak dengan hati-hati. Ada banyak orang yang tidak memahami aturan ini, termasuk dirimu. Kamu beruntung sudah bertemu denganku. Jadi, hari ini aku akan memberikanmu sebuah pelajaran yang bagus." Kristo perlahan-lahan bangkit dari tempat duduknya dan mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Valentino. Kristo adalah preman lokal yang terkenal di kota makmur. Setelah sampai di kota makmur, tentu saja dia berhak untuk bersikap angkuh. "Aku bebas bertindak sesuai kemauanku dan tidak ada orang yang bisa ikut campur. Kamu juga termasuk di dalamnya." Ekspresi wajah Valentino terlihat acuh tak acuh. Dia membalas pandangan Kristo dengan tenang. Setelah saling memandang selama beberapa detik, Kristo tertawa sambil bertepuk tangan. "Bagus, bagus sekali. Kamu pikir dengan sedikit kekayaan dan mengenal beberapa orang, kamu sudah bisa berbuat seenaknya di kota makmur. Sungguh naif. Hari ini aku akan memberitahumu. Tidak peduli kamu itu siapa dan mempunyai latar belakang seperti apa, kamu tetap harus tunduk padaku. Kalau tidak..." Kristo tidak menyelesaikan kata-katanya. Namun, matanya memancarkan kekejaman yang bisa membuat orang gemetar ketakutan. "Hei. Valentino tertawa dengan sombong. Dia tidak bermaksud untuk lanjut berbicara. Dia sudah mengatakan apa yang ingin dia katakan sebelumnya. Jadi, dia tidak ingin menyanyiakan air liurnya lagi. Jika Kristo masih belum sadar, dia tidak keberatan untuk memberi contoh melalui keluarga Limindo. Seperti yang dikatakan Valentino sebelumnya, dia bebas bertindak sesuai kemauannya. Memang kenapa kalau keluarga Wijaya mengetahui keberadaannya? Keamanan di kota makmur dijaga dengan ketat. Penggunaan senjata termal di tempat ini juga dikontrol dengan sangat ketat. Asalkan keluarga Wijaya tidak menyerangnya dengan senjata termal, Valentino tidak akan merasa takut. Pengalamannya di kompetisi ahli bela diri kota Vero itu memberikannya kepercayaan diri yang cukup. Jadi, jika Kristo masih tidak dapat berpikir dengan akal sehatnya, dia tidak keberatan untuk menjadikan keluarga Limindo sebagai sasaran pertamanya di kota makmur. Kereta api segera tiba di stasiun. Semua orang pun berangsur-angsur turun dari kereta. Sedangkan penumpang di gerbong Valentino itu tidak buru-buru meninggalkan stasiun kereta api karena mereka ingin melihat siapa di antara Valentino dan Kristo yang akan menang. "Kalau kamu jantan, jangan bersembunyi," cibir Kristo, lalu berjalan keluar. Valentino sama sekali tidak peduli. Dia menoleh ke arah ibu dan anak itu, lalu mengambil ranselnya setelah ragu sejenak. Namun, sebelum Valentino sempat membuka resleting ranselnya, Jesslyn sudah mengeluarkan sejumlah uang dari tasnya dan memberikannya kepada pengantar makanan paruh baya itu. Bab 1057, Membantu Orang Miskin. "Aku tidak punya banyak uang tunai, tidak sampai 40 juta. Kalian ambil saja,
Seharusnya berguna untuk kalian. Selesai bicara, Jocelyn berdiri dan hendak pergi. Bagaimana bisa ini? Bagaimana bisa ini? Orang paruhbaya itu bergegas berdiri dan ingin mengembalikan uang itu. Kemudian, Jocelyn langsung menarik Valentino dan berlari keluar. Valentino menggelengkan kepalanya dan menghentikan orang paruhbaya itu, kemudian pergi bersama Jocelyn. Kesan baiknya terhadap Jocelyn meningkat karena aksi ini. Kenapa kamu bantu mereka? Tanya Valentino dengan suara pelan. Jocelyn berpikir sejenak, lalu menjawab. Bukan bantu juga. Aku hanya merasa uang puluhan juta tidak ada apa-apanya bagiku, tapi mungkin itu dapat menyelamatkan nyawa seorang anak. Menurutku, itu sangat berarti. Membantu orang miskin dengan harta orang kaya? Valentino tersenyum. Bisa dibilang begitu. Ayahku adalah pengusaha yang hanya memandang profit. Aku harus menggunakan uangnya untuk membantu orang miskin. Jawab Jocelyn dengan tegas. Valentino mengangguk dengan tidak berdaya dan berkata, Kamu pulang saja. Masih ada urusan di antara aku dan Kristo. Lano, aku sudah minta keluargaku jemput. Ayo ikut aku naik ke mobil. Kristo tidak akan berani berbuat apa-apa padamu. Bujuk Jocelyn. Valentino melambaikan tangannya sambil berkata, Terima kasih. Ada beberapa hal yang cepat atau lambat juga harus dihadapi. Apalagi belum tentu aku akan takut padanya. Valentino langsung naik lift, lalu berjalan menuju pintu keluar stasiun. Jocelyn tertegun sejenak, lalu menghentakkan kaki dan bergegas mengejar Valentino. Di saat bersamaan, ada iring-iringan mobil yang melaju dengan cepat di jalanan kota makmur yang ramai. Ada satu mobil Volkswagen di depan dan sisanya adalah mobil Mercedes-Benz warna hitam. Logo Mercedes-Benz yang mengkilap berkilauan di bawah pantulan sinar matahari. Kecepatan iring-iringan mobil ini sangat cepat, jelas telah melanggar batas kecepatan maksimum di kota makmur yang seluruh kawasannya menerapkan batas kecepatan maksimum. Di simpang jalan, ada dua orang petugas yang memakai ban lengan merah. Karena kesal melihat adegan ini, mereka pun melangkah maju sambil memegang peluit. Berhenti! Terima pemeriksaan. Seorang pemuda ban lengan merah langsung berdiri di depan iringan mobil sambil memberi isyarat tangan berhenti. Namun, iringan mobil ini sama sekali tidak mengurangi kecepatan seperti sedang buru-buru, terus melaju dengan kecepatan tinggi. Pemuda ban lengan merah semakin jengkel. Sudah berhari-hari mereka berpatroli di sini dan sudah banyak melihat mobil mewah. Pemilik mobil mana yang tidak menghormati mereka? Melihat isyarat tangan mereka, semua pemilik mobil menepi dengan patuh. Namun, congkak sekali iringan mobil ini. Segera berhenti untuk pemeriksaan. Kalau tidak, akan ditindak berdasarkan peraturan keselamatan lalu lintas. Pemuda ban lengan merah meniup peluit lagi. Baru selesai berbicara, ada seseorang yang berlari kemari dan menariknya ke samping. Siapa yang menarikku? Untuk apa menarikku? Pemuda ban lengan merah emosi dan ingin menegurnya. Namun, saat melihat siapa orang itu, dia menelan sisa kalimatnya dan bergegas menyapa. Untuk apakah Evan datang ke sini? Evan tidak memakai ban lengan merah, melainkan memakai rompi pemantu cahaya. Tingkatannya jelas lebih tinggi daripada pemuda ban lengan merah. Untuk apa aku datang? Kamu akan terkena masalah besar kalau aku tidak datang. Hanya petugas patroli pun begitu congkak? Kata Evan padanya setelah memberi hormat kepada iringan mobil. Puluhan mobil mewah melaju dengan kecepatan tinggi di depan mereka, sama sekali tidak mengurangi kecepatannya. Kenapa? Kenapa bisa terkena masalah? Bukankah itu sekadar mobil Volkswagen? Di belakangnya juga hanya mobil Mercedes-Benz yang seharga ratusan juta. Kita juga bukan tidak pernah lihat. Kata pemuda ban lengan merah dengan emosi. Sini, lihat baik-baik. Evan mencengkeram bahu pemuda ban lengan merah dan bertanya sambil menunjuk bagian belakang mobil Volkswagen di baris terdepan. Katakan, apa yang kamu lihat? Di logonya,
Pemuda ban lengan merah tertegun. Dia menggosok matanya dan menjawab. Sebaris huruf? Iya, sebaris huruf. Apa kamu tidak pernah dengar? Tidak takut BMW dan Land Rover, hanya takut Volkswagen berhurus. Hebat ya kamu? Bukankah itu sekadar mobil Volkswagen? Apa kamu tahu berapa harga Volkswagen ini? Apa kamu tahu Volkswagen ini bahkan tidak bisa dibeli kalau punya uang sekalipun? Tidak tahu ya, cari sendiri di Google. Selesai berbicara, Evan langsung berbalik dan pergi. Dia tidak menjelaskan panjang lebar. Mobil Volkswagen berhuruf memang luar biasa, tetapi yang lebih luar biasa adalah nomor platnya. Setiap departemen khusus memiliki kode nomor yang khas. Mobil Volkswagen itu memiliki nomor plat dengan kode nomor khas tersebut. Tidak perlu mengikuti aturan ganjil genap, tidak perlu bayar biaya tol, serta memiliki hak istimewa yang sangat besar. Ada apa lagi nih? Kenapa sepertinya kota makmur tidak terlalu tenteram akhir-akhir ini? Gumam Evan sambil memegang ujung topinya. Di pintu keluar stasiun kereta api kota makmur. Ketika Valentino dan Jesslyn keluar, sudah ada sekelompok orang yang berdiri di luar stasiun. Kristo berdiri di paling depan. Mobil Maserati biru di sampingnya jelas adalah mobil modifikasi. Di belakangnya berdiri 30 pemuda bersenjata yang seperti preman, semuanya sangat arogan. Ada banyak wisatawan di sekitar mereka. Di antaranya, juga ada banyak yang satu gerbong dengan Valentino. Ada pepatah yang mengatakan, orang kaya suka pamer harta, orang bertato suka pamer badan. Hal ini pun dibuktikan oleh sekelompok pemuda di belakang Kristo. Cuaca sekarang sudah berubah sejuk, tetapi semua pemuda itu memakai baju elastis lengan pendek warna hitam untuk menampakkan tato di lengan mereka. Dilihat sekilas, jelas mereka bukan orang yang bisa dilawan. Sepertinya Kristo sudah sepakat dengan otoritas stasiun kereta sehingga tidak ada seorang pun yang berani ikut campur. Kristo menjepit sebatang cerutu di antara jari telunjuk dan jari tengah. Tatapannya menjadi sinis saat melihat Valentino berjalan keluar. Kristo, kamu jangan keterlaluan. Ini di kota makmur. Apa kamu tahu apa konsekuensinya mengumpulkan keramaian untuk membuat keonaran? Tanya Jesslyn sambil melangkah maju. Kristo mencibir dan berkata, memangnya aku membuat keonaran? Memangnya aku mengumpulkan keramaian? Aku bahkan tidak kenal dengan mereka. Jangan ancam aku dengan hukum. Aku lebih memahami situasi di kota makmur dibanding kamu. Jesslyn ingin berbicara lagi, tetapi ada seorang lelaki tua di samping yang berkata, Nona Jesslyn, mari kita pulang. Sambil melipat tangan di belakang badan, lelaki tua itu berdiri di depan mobil SUV dengan 7 kursi. Ada beberapa pengawal yang berdiri di belakangnya. Lanau. Jesslyn tertegun, lalu menoleh pada Valentino. Tidak apa-apa, aku bisa urus sendiri. Valentino melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Setelah ragu sejenak, Jesslyn menghampiri lelaki tua itu. Bagaimanapun juga, mereka baru kenal beberapa jam yang lalu dan bukan teman yang sangat dekat. Selain itu, dilihat dari sikapnya, lelaki tua keluarga Arine ini sama sekali tidak berniat membantu Valentino. Bab 1058, mobil ini pernah kurusaki. Keluarga besar hanya mementingkan profit. Tidak mungkin mereka menyinggung keluarga Limindo dari kota makmur demi orang asing. Sesampainya di depan lelaki tua itu, Jesslyn memegang lengannya sambil berkata, Paman Harry, tolong bantu dia. Nona, siapa dia? Tanya Harry dengan cuek. Dia, temanku. Jawab Jesslyn setelah tertegun sejenak. Harry mengangguk dan berkata, Tapi, dia bukan teman keluarga Arine. Aduh, Paman Harry, dari kecil Paman yang paling sayang aku. Ayo bantu dia. Jesslyn menggunakan jurus andalannya dan terus menggoyang lengan Harry. Dengan tidak berdaya, Harry menggelengkan kepala sambil berkata, Tergantung dari bibit, bebek dan bobotnya, apakah memang pantas dibantu oleh keluarga Arine atau tidak? Mendengarnya,
Jaslyn tahu bahwa dirinya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia menjulurkan lidah, lalu terdiam dengan kepala tertunduk. Lano, aku kira kamu benar-benar akan bersembunyi di balik perlindungan wanita. Cibir Kristo. Valentino melangkah maju sambil tersenyum acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak panik saat menghadapi puluhan orang itu. Semua orang akan tunduk di bawah nama Lano Wijaya. Memangnya aku harus bersembunyi di balik perlindungan wanita? Konyol sekali. Nada Valentino datar, tetapi mengandung karisma yang sangat kuat, seolah-olah kalimat itu adalah fakta. Ini sungguh mengguncang pikiran banyak orang. Harry menyipitkan mata, kemudian berkata sambil mengangguk. Pemuda ini lumayan berbobot. Standar pertemanan Nona sudah meningkat banyak. Mendengar ini, Jaslyn tidak tahu harus merasa senang atau kesal. Kamu yang konyol. Semua orang akan tunduk padamu. Lalu di mana pengikut setiamu? Maki Kristo sambil menunjuk Valentino. Sambil melipat tangan di belakang badan, Valentino turun tangga dengan perlahan dan ekspresinya tetap acuh tak acuh. Seolah-olah bahkan jika ada puluhan ribu pasukan di belakang Kristo juga tidak dapat menggetarkannya. Orang berkasta rendah harus tahu diri. Kristo menatap erat Valentino, lalu berkata sambil menunjuk mobil di sampingnya. Mobil ini pun tinggi tak tergapai dalam sepanjang hidupmu. Beritahu aku, apa kamu berhak congkak di depanku? Mendengar ini, Valentino berhenti dan melirik mobil Maserati tersebut. Maserati? Sepertinya ada satu mobil yang pernah kurusaki. Tiba-tiba dia ingat mobil Rain dulu adalah mobil Maserati. Namun, mobil itu rusak total karena dirinya. Jadi, konfliknya dengan Rain semakin sengit. Perkataan Valentino langsung menghebohkan orang-orang di sekitar. Kristo tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, orang miskin sepertimu bahkan belum tentu pernah melihat mobil ini. Tapi, beraninya kamu bilang kalau kamu pernah merusak mobil seperti ini? Apa kamu tahu berapa harganya? Kuberitahu saja, kamu jual diri juga tidak akan mampu beli. Valentino tersenyum cuek dan berkata, tidak peduli berapa harganya, juga sudah kurusaki. Oke, besar sekali nyalimu. Jangan bilang aku tindas kamu. Ya, sekarang kuberitahu, biaya beli dan modifikasi mobilku ini sebesar 11,6 miliar. Kalau kamu berani, ayo rusak sekarang juga. Teriak Kristo sambil menunjuk mobilnya. Hanya buang-buang waktu. Valentino menggelengkan kepalanya. Memangnya kamu bisa mati kalau tidak bohong? Kuberi satu kesempatan, jangan bilang aku tindas kamu. Hari ini kalau kamu berani merusak mobil ini, akan kubiarkan kamu pergi. Apa kamu berani? Kristo maju sambil memelototi Valentino dan memprovokasinya. Namun, di luar dugaan Kristo, Valentino langsung menjawab. Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Seberapa besarnya nyali ini? Semua orang tahu bahwa masalah ini mungkin akan berakhir di sini saja kalau Valentino pasrah untuk dihajar Kristo. Namun, jika Valentino benar-benar merusak mobil Kristo, konflik di antara mereka tidak akan mungkin bisa diselesaikan. Bahkan jika suatu hari Kristo benar-benar membiarkannya pergi, sehari saja Valentino tinggal di kota makmur, Kristo pasti akan terus mengganggunya. Pada akhirnya, tidak tahu apakah Valentino dapat meninggalkan kota makmur dengan selamat atau tidak. Oleh karena itu, semua orang merasa kalau Valentino tidak akan berani melakukannya. Kamu bilang kamu berani? Kristo tertegun sejenak. Dia langsung membuang cerutunya dan mencibir. Oke, justru aku mau lihat kamu berani atau tidak. Selesai berbicara, dia naik ke mobil dan menginjak pedal gas. Knalpot Maserati modifikasi langsung mengeluarkan bunyi deruman yang kuat. Hum! Hum! Mesin penggerak beroperasi dengan dahsyat. Begitu Kristo menginjak pedal gas, ban mobil berputar di tempat dan mengeluarkan bau gosong yang tidak sedap. Diiringi bunyi deritan ban,
mobil Maserati melaju dengan kecepatan tinggi untuk menabrak Valentino. Seketika itu, semua orang tercengang. Jangan-jangan, Kristo ingin menabrak mati Valentino di depan stasiun kereta api? Di sini adalah kota makmur. Apa konsekuensi dari membunuh orang? Hati semua orang sangat tegang. Bung! Bung! Di dalam mobil, Kristo menginjak pedal gas dengan kuat sambil menggertakkan giginya. Mobil langsung mengarah pada Valentino yang berjarak belasan meter di depan. Dia tidak percaya bahwa Valentino tidak takut mati. Kalau Valentino menghindar karena ketakutan, dialah pemenang dari perkara kali ini. Namun, di luar dugaannya, Valentino tidak menghindar, bahkan tidak panik sedikit pun. Valentino berdiri tegak di tempat dan ekspresinya tetap acuh tak acuh. Kristo benar-benar ingin menabraknya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan secara diam-diam di kota makmur. Dia tidak punya nyali untuk membunuh orang di tempat umum. Ok! Saat mobil sport bak binatang buas itu hendak menabrak Valentino, tiba-tiba Kristo menginjak rem dan memutar setir dengan kuat. Kaliper rem langsung mengunci piringan rem. Ban mobil mengeluarkan bunyi deritan melengking karena bergesekan dengan permukaan jalan. Mobil berhenti di depan Valentino dalam posisi horizontal. Gagang pintu mobil hanya berjarak tidak sampai 30 cm dari badan Valentino. Dari awal hingga akhir, Valentino tidak bergerak sedikit pun, seakan-akan dia yakin bahwa Kristo tidak akan berani menabraknya. Jesslyn menghela napas panjang sambil mendekap dada. Harry menyipitkan mata. Dalam hati, dia semakin kagum pada Valentino. Di antara generasi kedua dari 4 keluarga terbesar kedua di kota makmur, tidak ada yang bisa menyaingi orang ini. Komentar Harry dengan acuh tak acuh, sambil melihat tatapan Valentino yang kelam. Kristo menendang pintu mobil, lalu memaki sambil memelototi Valentino. Hebat kamu! Cepat rusaki! Aku selalu menepati janji. Kalau kamu berani merusak mobilku, hari ini akan kubiarkan kamu pergi. Valentino melihatnya dengan tatapan seperti sedang melihat idiot. Baru pertama kali Valentino bertemu dengan orang seperti Kristo yang meminta dirinya untuk merusak mobilnya. Valentino meliriknya sekilas dan berjalan ke samping. Kristo tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Aku kira kamu sangat hebat. Begini saja sudah takut. Bab 1059, menghancurkan sampai tunduk. Tapi, kalau kamu tidak berani menghancurkan mobilku, jangan harap kamu bisa pergi dengan mudah. Kata Kristo sambil tertawa. Semua orang terkejut, mungkinkah Valentino hanya berpura-pura arogan? Valentino benar-benar disuruh menghancurkan mobil, tapi dia malah takut dan ingin pergi. Pada saat ini, Harry mengerutkan keningnya dan berkata pada dirinya sendiri. Apakah aku salah menilai orang? Hahaha! Gembel tetaplah gembel. Aku sudah menyuruhmu untuk menghancurkannya, tapi kamu malah tidak berani. Hei, pengecut, cepat bertulut. Hahaha, kamu! Apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba Kristo berhenti tertawa, dia menatap Valentino dengan mata terbelalak. Pada saat ini, suara bisikan juga perlahan menghilang. Mereka semua menatap Valentino dengan heran. Valentino berjalan ke mobil Maserati dengan ekspresi datar sambil memegang tongkat bisbol hitam di tangannya. Sedangkan pemuda yang tongkat bisbol hitamnya dipinjam, sedang melihat kedua tangannya sendiri dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata Valentino bukan takut, tapi dia sedang mencari alat. Melihat Valentino kembali dengan ekspresi datar sambil memegang tongkat bisbol, Kristo bertanya dengan terkejut. Sial, apa yang ingin kamu lakukan? Menghancurkan mobilmu. Valentino tersenyum dengan penuh arti, kemudian dia mengangkat tongkat bisbol di tangannya dan langsung menghancurkan kaca mobil Maserati. Perang! Perang! Brak! Tongkat bisbol yang terbuat dari kayu itu langsung mengenai kaca mobil dan hancur berkeping-keping.
Pecahan kaca yang berserakan di mana-mana membuat suara gemerincing. Suara itu seolah-olah sedang menyayat hati orang-orang yang ada di sana. Mata mereka semua terbuka lebar. Valentino benar-benar berani menghancurkan mobil Kristo? Apakah dia tidak tahu bahwa harga mobil itu sekitar 10 miliar? Apakah Valentino tidak tahu bahwa di kota makmur, Kristo memiliki latar belakang yang kuat? Kamu! Kristo ternganga, dia melihat semuanya dengan tidak percaya. Dia sama sekali tidak menyangka Valentino akan berani menghancurkan mobilnya tanpa ragu sedikit pun. Minggir! Setelah mendorong Kristo, Valentino sekali lagi memegang tongkat bisbol erat-erat lalu menghancurkan kap mobil. Gag! Setelah terdengar suara keras, kap mobil terpental 2 kali dan seketika menjadi penyok. Alun-alun di stasiun itu berubah menjadi pertunjukan milik Valentino. Valentino tidak berhenti menghancurkan mobil. Dia menghantam semua kaca mobil dengan muka datar dan membuat serpihan kaca mobil berserakan di mana-mana. Kemudian, Valentino melompat ke atas kap mobil lalu menghancurkan bagian depan mobil dengan tongkat bisbol di tangannya. Brak, brak, brak! Setiap kali dipukul, mobil itu penyok dan suara yang cukup nyaring langsung terdengar. Suara pukulan itu menghancurkan hati semua orang, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Suasana hening, hanya terdengar suara Valentino yang terus-menerus memukul mobil. Semua orang yang melihat adegan tersebut sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Mereka sedang melihat dengan mata mereka sendiri, sebuah mobil dengan harga miliaran rupiah sedang dihancurkan oleh Valentino menjadi tumpukan logam. Saat ini Valentino sedang berdiri di atas kap mobil, tidak berhenti mengayunkan tongkat bisbolnya. Sedangkan Kristo diam di tempat, melihat Valentino dari bawah. Melihat mobil yang disayanginya hancur membuat hatinya seakan-akan berdarah. Bruk! Prang! Lagi-lagi terdengar suara pukulan. Kristo harus menghabiskan banyak uang demi memodifikasi lampu sen, tapi sekarang sudah hancur menjadi berkeping-keping. Valentino menginjak kap mobil dengan ganas sampai meninggalkan jejak kakinya di sana. Entah sejak kapan toko yang berada di seberang stasiun memutarkan lagu berjudul Bukan Pahlawan. Ritme dari lagu itu terdengar sangat kuat, apalagi lirik yang tersirat saat ini bergema di telinga semua orang. Kepercayaan abu-abu membunuh dalam terang. Aku adalah si bejat yang sangat arogan. Tidak ada orang yang terlahir sebagai dewa. Dalam sekejap, nasib memaksaku untuk bertarung. Dengan adanya alunan musik ini, ditambah dengan adegan Valentino menghancurkan mobil, semua orang yang ada di sana semakin terguncang. Bahkan banyak pemuda yang emosinya ikut tersulut sehingga mereka mengepalkan tangan masing-masing. Tidak sampai 5 menit, mobil Maserati itu sudah dihancurkan oleh Valentino sampai tidak berbentuk. Kaca jendela mobil bagian depan, belakang, kiri dan kanan, bahkan spion dan lampu sen, semuanya hancur berkeping-keping. Kap, atap mobil dan seluruh sisi mobil semuanya penyok. Bentuknya seperti habis mengalami kecelakaan mobil parah. Valentino menatap Kristo dari atas, tatapan matanya terlihat tajam. Kristo sangat ingin menginjak-injak kepala Valentino, tapi dia harus memikirkan kemampuannya sendiri. Kalau dia tidak menunduk, Valentino akan menghancurkannya sampai dia menunduk. Siapapun tidak menyangka kalau hal pertama yang dilakukan Valentino di kota makmur adalah menghancurkan mobil miliaran. Kristo melotot Valentino sambil berkata dengan terbata-bata. Kak, kamu menghancurkan mobilku. Aku telah menghabiskan banyak uang untuk memodifikasi mobil itu. Aku melakukannya sesuai dengan keinginanmu. Apakah kamu sudah puas? Kalau tidak, aku bisa membantumu lagi. Valentino tersenyum datar dan turun dari kap mobil. Setelah itu, dia mengencangkan tali ranselnya, berbalik lalu pergi dari sana. Para kerumunan memberi Valentino jalan, mereka semua terpukau. Keberanian Valentino tentu saja membuat orang lain sangat kagum. Berhenti! Teriak Kristo kepada Valentino, dia seperti sudah gila. Valentino mengerutkan kening, lalu perlahan berbalik.
Tangannya masih memegang tongkat bisbol. "Kamu sudah menghancurkan mobilku. Tapi, kamu mau langsung pergi begitu saja?" Kristo menggertakkan giginya. Jesslyn sudah tidak tahan lagi, dia berteriak pada Kristo. "Kristo, bukankah ini yang kamu mau? Lano berani menghancurkan mobilmu, berarti kamu harus melepaskan Lano." Namun, Kristo tidak peduli dengan ucapan Jesslyn. "Sial! Semuanya, hajar dia! Hajar dia sampai mati!" Kristo menunjuk Valentino dan memerintah 10 pemuda di belakangnya untuk menghajar Valentino. Dia awalnya tidak ingin berkelahi di tempat umum, jadi dia menggunakan metode seperti ini untuk membuat Valentino mengakui kesalahannya. Namun, Kristo sama sekali tidak menyangka kalau Valentino malah berani melakukan hal semacam ini. Kristo sangat emosi, jadi dia kehilangan akal sehatnya dan tidak memedulikan apapun lagi. Setelah mendengar perintah Kristo, 10 pemuda itu mengangkat tangan mereka dan bergegas ke arah Valentino. Hanya Kristo yang memiliki nyali untuk memulai perkelahian semacam ini di stasiun. Kristo berteriak, "Bunuh dia! Sial! Mobilku!" Dia merasa sangat sedih ketika melihat mobilnya sendiri. Tatapan Valentino jadi sedikit sinis. Dia pun menggenggam tongkat bisbol erat-erat. Jesslyn panik dan berteriak kepada Harry. "Harry, cepat hentikan mereka! Mereka akan membunuh Lano!" Harry menyipitkan matanya, lalu berkata, "Jangan khawatir, Lano hebat. Sepertinya dia sering berlatih seni bela diri." Valentino sudah melawan 10 pemuda itu ketika mereka berdua sedang berbicara. "Bam!" Valentino mengayunkan tongkat bisbolnya dengan sangat kuat, sungguh menakutkan. Tongkat itu mengenai wajah seorang pemuda dan beberapa gigi pemuda itu langsung hancur. Pada saat ini, Valentino benar-benar menganggap para pemuda itu sebagai bola bisbol. Sekali dia bergerak, seseorang langsung jatuh. "Tin! Tin! 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 Tin!" Tiba-tiba, terdengar suara klakson dari kejauhan. Mereka semua langsung berhenti, menengok ke arah suara tersebut. Mereka melihat Volkswagen hitam berada di barisan paling depan, diikuti oleh lebih dari 20 mobil Mercedes-Benz hitam. Semua mobil itu sedang melaju ke arah sini. Jesslyn menjadi panik, apakah Kristo yang memanggil bala bantuan? Valentino sedang menghadapi belasan orang saat ini. Jika ditambah orang-orang tersebut, Valentino pasti akan terbunuh. Bagaimanapun juga, Valentino tidak terbiasa hidup di kota makmur, jadi tidak ada yang akan membantunya. "BRM, BRM, BRM!" Puluhan mobil berhenti dalam sekejap. Cat hitam yang cerah dan mengkilat itu membuat mobil-mobil itu tampak sangat keren. "Ban! Ban! Ban!" Ketika pintu terbuka, 2 pria gagah turun dari setiap mobil. Mereka mengenakan jas dan kacamata hitam, berdiri di kedua sisi pintu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun para pengawal itu tidak mengatakan sepatah kata pun, aura yang mereka pancarkan jelas tidak sebanding dengan para pemuda Kristo. Pintu kursi depan Volkswagen dibuka, kemudian seorang pria paruh baya melangkah keluar. Pria paruh baya ini mengenakan setelan jas yang rapi, tampak bermartabat dan sangat tenang. Setelah pria paruh baya itu turun, Harry, Kristo dan juga Jesslyn terbelalak pada saat yang bersamaan. Kenapa dia datang? Pria paruh baya itu hanya melirik ke sekitar lalu langsung memanggil Valentino. "Tuan Lano, saya terlambat. Mohon maafkan saya." Bab 1060, bagus sekali. "Tuan Lano, saya terlambat. Mohon maafkan saya." Begitu pria paruh baya itu melontarkan ucapan itu, Kristo, Jesslyn dan beberapa orang lainnya pun merasa sedikit kaget. Kerumunan mungkin tidak tahu siapa pria paruh baya itu, tetapi Jesslyn dan yang lainnya tentu tahu. Kekuasaan kota makmur sangatlah rumit. Hubungan kekuasaan dengan kekuasaan lebih rumit lagi. Pria paruh baya itu bernama Addison Finley. Dia bukan seorang pejabat,
tapi dia memiliki latar belakang pejabat. Dia tidak memiliki perusahaan atas namanya, tapi namanya malah sangat terkenal di dunia bisnis kota makmur. Selain itu, sepertinya dia memiliki hubungan yang aneh dengan banyak perusahaan. Selain beberapa keluarga tua kota makmur, dari segi kekuasaan, Addison juga boleh dikatakan cukup terkenal. Ada orang yang terlahir memang bisa mendapat dukungan dari pihak lain. Tak peduli dari pihak manapun, orang tersebut tetap bisa meraih prestasi. Jelas sekali bahwa Addison adalah orang seperti itu. Christo memang tidak takut padanya, tapi belum tentu Addison takut pada Christo. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatan mereka hampir imbang. Biasanya tidak ada konflik di antara mereka berdua. Keluarga Limindo juga tidak akan mengusik Addison yang mempunyai dukungan banyak pihak dan koneksi yang luas. Jadi, kedatangan Addison untuk ikut campur dalam masalah ini sungguh membuat Christo sakit kepala. Sementara itu, Addison memanggil Valentino dengan panggilan Tuan Lano. Hal ini membuat Christo semakin kaget. Valentino melirik Addison sekilas, lalu berjalan menghampirinya. Beberapa anak muda di sebelah Valentino menggertakkan gigi mereka, tapi mereka tidak berani bertindak lagi. Addison tampak berwibawa ketika sedang berjalan. Dia berjalan ke hadapan Valentino, lalu menyapa Valentino dengan sangat sungkan. Valentino mengerti, Addison seharusnya adalah orang yang diutus oleh Arvin dan yang lainnya. Kedatangan Valentino ke kota makmur kali ini kelihatannya seperti sedang ganti ke tempat baru, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, ini sudah termasuk sangat mudah dan santai. Setidaknya, ketika Valentino datang ke kota makmur kali ini, dia tidak lagi berkeliling seperti tidak memiliki tujuan, melainkan sudah memiliki kekuasaan. Tuan Lano, awalnya aku adalah penanggung jawab perusahaan cabang grup Nagasan di kota makmur, lalu aku berubah menjadi perwakilan cabang asosiasi Valentina Empire. Addison sama sekali tidak omong kosong, dia menjelaskan dengan ringkas dan pelan kepada Valentino. Valentino mengangguk untuk menandakan dirinya sudah tahu. Dia lalu berkata, "Maaf sudah merepotkanmu, Tuan Addison." Harry berjalan menghampiri Addison, lalu berjabat tangan dengannya. "Harry?" Addison langsung tersenyum untuk menyapa Harry dan Christo. Addison menjaga semua pihak dengan teliti, dia tidak menyinggung satu orang pun. "Tuan Addison, kamu mengenalnya?" Christo mengerutkan alisnya sambil mengulurkan tangan untuk menunjuk Valentino. "Tuan Lano dan aku adalah teman baik," kata Addison sambil tersenyum, tapi nada bicaranya terdengar sangat serius. Setelah mendengar ucapan itu, raut wajah Harry, Christo dan juga Jesslyn berubah secara serentak. Pantas saja Valentino berani sekali, ternyata ada Addison yang mendukungnya dari belakang. Christo terdiam sejenak. Saat ini, dia juga tidak tahu bagaimana seharusnya menyelesaikan masalah ini. Kalau keluarga Limindo kota makmur mengerahkan seluruh tenaga mereka, Addison pasti bukan lawan mereka. Namun, seperti yang tadi dikatakan, keluarga besar mementingkan keuntungan. Hanya karena Valentino, apakah pantas untuk Christo mengusir Addison dan menyinggung dukungan-dukungan Addison? Jawabannya pasti adalah tidak pantas. Jadi, sekarang Christo juga merasa sedikit ragu. Christo ingin sekali menyuruh Valentino berlutut dan meminta maaf, dia bahkan ingin langsung membunuh Valentino. Namun saat ini, Addison sedang berdiri di sini. Hal itu pasti tidak bisa dilakukannya. Kalau Christo benar-benar bertindak, para pengawal di belakang Addison juga bukanlah orang yang gampang untuk dihadapi. Jadi, setelah Christo menimbang pro dan kontranya di dalam hati, dia akhirnya yakin kalau hari ini dia tidak bisa menyentuh Valentino. Namun, bersabar seperti ini bukanlah gaya Christo. Jadi, dia ingin melihat sebenarnya seberapa dekat hubungan Addison dan Valentino. Sikap apa yang akan ditunjukkan Addison terhadap masalah ini? "Tuan Addison, bukannya aku tidak menghormatimu, tapi Valentino sudah menyinggungku. Sudah seharusnya aku memberinya penjelasan," ucap Christo sambil melirik Valentino sekilas. "Menyinggung atau tidak, itu hanya perbedaan pola pikir. Kalian saling menghormati saja."
Addison melambaikan tangan dengan pelan. Kristo terbengong, lalu bertanya, "Apa maksud Tuan Addison? Kalau Tuan Muda Kristo merasa Tuan Lano sudah menyinggungmu, anggap saja dia memang sudah menyinggungmu." Jawab Addison sambil tersenyum, lalu dia melambaikan tangan tanda tidak peduli. Jawaban yang kedengarannya asal itu malah membuat hati Kristo terasa sesak. "Kamu bilang sudah menyinggungmu? Itu berarti memang sudah menyinggungmu. Bukannya maksud ucapan Addison, Tuan Valentino memang sudah menyinggungmu. Jadi apa maumu?" Harry menyipitkan matanya, lalu kembali memperhatikan Valentino. "Tuan Addison sangat ramah. Tak peduli masalah apapun yang dihadapinya, dia akan selalu menghadapinya dengan senyuman. Selain itu, dia akan menanggung kerugiannya sendiri dan tidak akan membiarkan orang lain merasa tidak nyaman. Justru karena itu, banyak orang bersedia untuk berteman dengannya. Tapi, demi Lano, dia malah bersikap sekeras ini. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sisi Tuan Addison yang sekeras ini." Harry mengelus dagunya dengan pelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Jocelyn mendengar itu, dia mengangguk. Dia menatap Valentino sambil memikirkan sesuatu. "Tuan Lano, Anda pasti lelah setelah menempuh perjalanan yang panjang. Mari kita pergi istirahat dulu." Addison tidak berbicara panjang lebar dengan Kristo lagi, melainkan meminta Valentino untuk masuk ke mobil dan pergi. Saat Valentino melihat Kristo yang terlihat kesal, dia ingin tertawa. Sepertinya Addison cukup berkuasa di kota makmur. Pantas saja Arvin dan yang lainnya merasa sangat tenang saat Valentino pergi ke kota makmur. "Tuan Addison, mobilku!" Kristo melangkah maju untuk menghentikan Addison. Kristo ragu sesaat, pada akhirnya dia tidak merendahkan harga dirinya di depan Addison. Namun, harga dirinya yang hilang ini pasti akan dicarinya kembali. Kalau tidak, kedepannya bagaimana Kristo bisa hidup di kota makmur? Jadi, Kristo berpikir, asalkan Valentino mengganti mobil Maserati yang dipukulnya, dia bisa melepaskan Valentino hari ini. Ketika Addison mendengar kata tersebut, dia perlahan-lahan menghentikan langkahnya. Kemudian, dia berjalan mengelilingi mobil Maserati itu. "Ada apa dengan mobil ini?" tanya Addison. "Ini mobilku. Lano sudah menghancurkannya. Apa ada yang ingin dikatakan Tuan Addison?" Kristo mengingatkan Addison secara tersirat. "Apa? Ini dihancurkan Tuan Lano?" Addison terbengong ketika mendengarnya. "Benar. Dia yang menghancurkan. Mobilku ini seharga 10 miliar. Ucap Kristo dengan arogan. "Plak!" Addison menepuk tangan dengan kuat lalu berkata, "Astaga, bagus sekali. Tuan Lano hanya asal pukul, tapi dia bisa membuat bentuk yang berkarakter seperti ini. Ini disebut hasil karya master, sempurna." Addison menatap Kristo dengan serius, lalu berkata dengan keras, "Maksud Tuan Muda Kristo adalah perbuatan Tuan Lano membuat mobilmu lebih berkarakter daripada sebelum mobilmu dimodifikasi dengan menghabiskan uang banyak, kan? PVFT." Jocelyn tidak sanggup menahan dirinya lagi dan langsung tertawa. Dalam hati, Valentino juga tertawa. Addison sungguh lucu. "Betul juga. Aku juga pernah melihat mobil balap yang harganya di atas miliaran, tapi mobil ini pasti akan sangat menarik perhatian saat dikendarai nanti. Tidak perlu mengungkit hal lain, semua mata pasti akan tertuju padanya." Jocelyn mulai membuka suara untuk menyindir Kristo. Bab 1061, Situasi Kota Makmur. "Benar apa kata Nona Jocelyn?" Addison menepuk tangan dan berkata, "Memang tidak salah Tuan Lano adalah temanku. Sembarangan pukul saja bisa membuat efek seperti ini. Bagus. Sempurna." Addison berucap sambil mempersilahkan Valentino masuk ke dalam mobil Volkswagen. Kemudian, mobil dinyalakan dan melaju pergi. Kristo terbengong di tempat. Dia baru merespons setelah beberapa saat. Konon katanya, Addison adalah orang dengan senyuman palsu. Orang yang mati juga bisa dikatakan menjadi hidup. Sementara, orang yang hidup bisa dikatakan menjadi setengah mati.
Akhirnya Kristo sudah membuktikannya hari ini. Addison ini bukan hanya jago bicara, mukanya juga sangat amat tebal. Sialan! Kristo menendang kuat tubuh mobil Maserati dan menggertakkan giginya. Addison! Lano! Kamu kira dengan mengandalkan seorang Addison, kamu bisa bertindak semena-mena di kota makmur? Aku beritahu kamu, jangan bermimpi. Kalian masih bau kencur. Kota makmur tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Kristo menyelesaikan ucapannya dengan geram. Kemudian, dia memelototi Jesslyn, baru membalikkan badan masuk ke dalam sebuah mobil SUV. Pedal gas diinjak dan mobil melaju pergi. Nona, kita pulang juga, ya? Harry memalingkan tubuh sambil membungkukkan sedikit tubuhnya meminta pendapat Jesslyn. Baik, Harry, kita pergi juga. Jesslyn sangat gembira saat ini. Dia langsung ingin masuk ke dalam mobil. Nona, apa sebenarnya hubunganmu dengan Lano itu? Harry melirik bayangan punggung Jesslyn sekilas. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. Teman, kami termasuk teman yang sangat baik. Kenapa, Harry? Tanya Jesslyn tanpa merasa ragu sedikit pun. Nona tidak tahu, ya? Si Addison ini pasti bukanlah sosok yang sederhana. Selain itu, aku juga merasa si Lano bukanlah sosok yang sederhana juga. Orang-orang akan bergaul dengan orang yang sejenis. Sepertinya mereka berdua bukanlah karakter orang yang akan menjalankan kewajiban mereka. Sekarang, Lano datang ke kota makmur. Aku merasa kota makmur tidak akan tenang lagi. Harry sedikit menyipitkan matanya dan berucap panjang lebar. Jesslyn perlahan menyembunyikan senyumannya setelah mendengarnya. Raut wajahnya juga berubah menjadi sangat serius. Ada beberapa hal bukannya tidak diketahui oleh Jesslyn. Dia hanya tidak ingin memutar otak untuk memikirkannya saja. Dia juga tidak merasa Harry sedang membesar-besarkan masalah, karena pandangan Harry dalam melihat orang memang sangat akurat. Aku ingat kakekku pernah berkata padaku, situasi kota makmur mirip dengan perang dunia. Setelah berpisah lama, pasti akan bergabung, begitu pula sebaliknya. Setiap hal pasti ada batasannya. Kota makmur sudah begitu lama mati, memang sudah saatnya perlu dihidupkan kembali. Harry, bagaimana menurutmu? Jesslyn memalingkan kepala secara perlahan, melihat ke arah perginya Valentino. Ucapan Nona benar sekali. Harry mengangguk pelan. Kemudian, mereka berdua masuk ke dalam mobil, melaju ke kediaman keluarga Arine. Saat ini, di atas mobil Volkswagen. Aku kira tadi kamu akan memberinya biaya ganti rugi mobil. Valentino kepikiran hal ini. Dia merasa sangat konyol. Addison juga tersenyum sambil menggeleng. Dia lalu berkata, Tuan Lano, lagi pula Tuan sudah dendam dengannya. Jadi, untuk apa saya menghormatinya lagi? Sewaktu Anda masih belum datang, saya sudah menghormati begitu banyak orang. Bahkan terkadang, saya juga rela untuk merugikan diri sendiri. Tapi, Anda sudah datang sekarang. Semuanya tentu harus mulai berubah. Addison berucap panjang lebar, Valentino juga sudah bisa kepikiran dengan garis besarnya. Aku tidak berani untuk menggemparkan kota makmur. Aku hanya datang untuk mencari orang saja. Valentino melambaikan tangannya dan membalas dengan tersenyum ringan. Ketika mendengar ucapan ini, Addison kembali tertawa. Tuan Lano, apa Anda percaya dengan takdir? Tanpa menunggu Valentino menjawab, Addison lanjut berkata, Saya percaya. Beberapa orang lahir dengan takdir pengikut, sedangkan ada beberapa orang lahir dengan takdir raja. Apa itu takdir raja? Takdir raja adalah keberadaan yang ditakdirkan untuk menjadi raja. Sementara, kelahiran raja pasti akan diikuti oleh pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya dan juga peperangan yang tiada habisnya. Hal ini menyangkut keuntungan orang lain. Jadi, menyinggung orang itu adalah hal yang sangat normal. Raja ingin damai, tapi takdir tidak mungkin membiarkan dia hidup damai. Menurut Valentino, Addison yang sekarang bagai seorang peramal takdir saja. Namun, ucapan yang dia katakan memang masuk akal. Valentino setuju dengan beberapa ucapannya.
Keberhasilan seorang pengikut akan mengorbankan nyawa banyak rakyat. Kelahiran pengikut saja akan melenyapkan begitu banyak nyawa, apalagi kelahiran raja. Namun, Valentino sama sekali tidak kepikiran untuk menjuluki dirinya sebagai raja atau penguasa. Dia hanya ingin berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat dirinya agar bisa melindungi orang di sisinya saja. Mungkin benar apa katamu? Ceritakan situasi kota makmur kepadaku, ujar Valentino sambil mengangguk. Baik, balas Addison. Kemudian, dia mengeluarkan dokumen yang sudah dipersiapkannya sebelumnya, lalu mulai menjelaskan kepada Valentino. Area kota makmur sangat luas. Kota makmur juga adalah ibu kota dari negara Nagon. Total terdapat 7 kekuatan besar di sini. Sementara, ketujuh kekuatan besar ini terdiri dari 4 keluarga kecil kota makmur dan 3 keluarga besar kota makmur. Seiring dengan penjelasan Addison, Valentino juga sudah mulai memahami situasi kota makmur secara garis besarnya. Ketujuh keluarga kota makmur adalah keluarga tua yang sebenarnya. Mereka semua sudah berkembang bertahun-tahun di kota makmur. Selain itu, ketujuh keluarga ini sudah melakukan banyak kontribusi untuk negara Nagon. 4 keluarga kecil kota makmur di antaranya berbasis bisnis, mereka juga memiliki latar belakang yang hebat. Sementara ketiga keluarga besar kota makmur, mereka adalah keluarga super yang sesungguhnya. Setiap keluarga memiliki latar belakang yang sangat hebat. Singkat kata, keempat keluarga kecil mengendalikan dunia bisnis kota makmur, menguasai hampir setengah lebih GDP kota makmur. Sementara, ketiga keluarga besar menguasai kekuasaan itu sungguh menakjubkan. Siapapun yang berhubungan dengan mereka, dipastikan akan berkembang dengan sangat pesat. Mengenai Kristo yang disinggung Valentino, dia adalah tuan muda keluarga Limindo yang mana merupakan salah satu dari keempat keluarga kecil. Sementara mengenai Jesslyn, dia adalah putri keluarga Arine yang mana juga merupakan salah satu dari 4 keluarga kecil. Menarik, hanya naik kereta api saja, aku malah bisa bertemu 2 dari 4 keluarga kecil. Valentino menggeleng mengisyaratkan ketidakberdayaannya. Tuan Valentino, ini hanya kebetulan, ini juga alasannya kenapa saya mempercayai takdir. Roda takdir selalu sangat ajaib. Addison menepuk tangan, lalu berbicara dengan tersenyum. Valentino tidak terlalu membahas topik pembicaraan ini, dia bertanya. Bagaimana dengan kekuatan kita di sini? Ada keluarga Limindo, Duni, Arine, dan Winsley dalam 4 keluarga kecil. Kita menang sedikit dari keluarga Arine, imbang dengan keluarga Limindo, dan tidak sebanding dengan keluarga Duni dan keluarga Winsley. Mengenai ketiga keluarga besar, itu adalah legenda. Tidak ada orang yang bisa melampaui mereka. Addison menghela napas ringan. Ketiga keluarga besar adalah keberadaan yang hebat di negara Nagon. Dia juga menggabungkan seluruh asosiasi Valentino Empire, sepertinya akan sulit untuk melawan mereka. Pendukung keluarga Wijaya yang bermarga Arden sepertinya adalah anggota dari 3 keluarga besar? Tanya Valentino lagi. Benar. Keluarga Arden di kota makmur memiliki kekuasaan dan kekuatan. Latar belakangnya sangat mengerikan. Addison kembali mengangguk. Valentino sedikit menyipitkan matanya, lalu bertanya dengan terus terang. Bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan anggota keluarga Arden itu? Kalau ingin bertemu dengan anggota keluarga Arden, kamu harus berhubungan dengan keluarga Winsley dulu. Bagaimanapun, tokoh sebesar seperti itu tidak bisa dijumpai oleh siapa saja. Addison menjelaskan. Bab 1062, bergejolak. Valentino menganggukkan kepala. Dia pasti sudah memikirkan hal ini. Orang-orang penting berpangkat tinggi seperti itu, tanpa rekomendasi seseorang, jangankan bertemu, mungkin mau memasuki kediaman keluarga Arden saja tidak bisa. Keluarga Winsley memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Arden. Dengan adanya bantuan dari keluarga Winsley, memasuki kediaman keluarga Arden bukanlah hal yang susah. Meskipun keluarga Winsley bukanlah keluarga yang bisa didekati oleh orang biasa, kalau dibandingkan dengan keluarga Arden, keluarga Winsley lebih mudah didekati. Kata Addison dengan lembut. Sebelum datang,
Valentino sudah menganalisis situasinya dengan jelas. Valentino juga telah menyusun rencana dan target yang akan dilakukan. Kalau begitu, dekati dulu keluarga Weasley. Bagaimanapun juga, aku harus bertemu dengan keluarga Ardyn. Nada bicara Valentino terdengar sangat tegas. Tidak peduli bagaimana hasilnya, dia harus berusaha dulu. Baik, 3 hari lagi adalah ulang tahun Tuan Besar Weasley yang ke-80. Aku akan memikirkan cara agar Tuan Valentino bisa menghadirinya. Addison menganggukkan kepala. Meskipun Valentino merasa cemas, dia tahu bahwa dia tidak boleh tergesa-gesa dalam mengatasi hal ini. Addison memang memiliki kemampuan di Kota Makmur, tapi masih terdapat kesenjangan yang besar di antara dia dan keluarga Weasley. Walaupun menggunakan nama Addison Finley, dia juga tidak punya hak untuk mengunjungi keluarga Weasley seenaknya. Oleh sebab itu, Valentino hanya bisa menunggu keluarga Weasley merayakan ulang tahun Tuan Besar Weasley yang ke-80, lalu mencari cara untuk masuk dan mendekati keluarga Weasley. Valentino masih harus memikirkan rencana untuk bagaimana berhubungan dengan keluarga Weasley. Addison mengantar Valentino pulang. Kemudian, mereka berdua mengobrol selama beberapa saat, lalu Addison meninggalkan nomor teleponnya dan pergi. Di saat bersamaan, Kota Makmur berubah menjadi tidak tenang. Valentino tidak menyangka, dia baru saja tiba di Kota Makmur. Namun, Kota Makmur yang awalnya tenang, sekarang malah mulai bergejolak. Di kediaman keluarga Limindo, wajah Kristo terlihat muram, dia menceritakan secara detail semua kejadian yang terjadi di depan pintu masuk stasiun kereta api. Abaikan dulu orang yang bernama Lano itu. Menurutmu, demi orang yang bernama Lano itu, sikap Addison berubah drastis. Apakah ini menyatakan dia mau menantang keluarga Limindo secara terang-terangan? Seorang pria paruh baya mengernyit dan berbicara dengan suara rendah. Benar, Ayah. Akhir-akhir ini, Addison memang mulai sedikit lancang. Dia berpikir bahwa dia telah mengenal beberapa orang hebat sehingga melupakan kemampuannya sendiri. Addison bahkan berkata memangnya kenapa kalau menyinggung aku? Bukankah itu berarti dia tidak menghargai keluarga Limindo? Kata Kristo sambil mendengus dingin. Menarik. Ayahnya Kristo mengusap dagunya, lalu berkata, periksa. Cari tahu semua informasi yang berhubungan dengan Lano. Addison adalah orang yang selalu menyenangkan semua orang dan berpura-pura baik di luar. Dia sudah lama berada di Kota Makmur, tapi tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Sekarang, demi seorang pemuda, dia malah menantang keluarga Limindo secara terbuka. Antara Addison yang memiliki rencana lain atau pemuda itu memang bukanlah orang biasa. Ayahnya Kristo mengangkat cangkirnya secara perlahan-lahan, lalu meletakkannya kembali dengan lembut. Tapi Addison memang sudah waktunya untuk diberi pelajaran. Kalau kali ini dia tidak diberikan pelajaran, entah kegilaan apa yang akan dilakukannya kelak. Mata Kristo berbinar-binar, lalu berkata, benar, benar. Dia memang harus diberi pelajaran. Bantu aku untuk membuat janji dengan keluarga Duni. Aku ingin lihat apa yang ingin dilakukan oleh Addison. Ayahnya Kristo mendengus dingin, nada bicara terdengar menghina. Berdasarkan posisi dan status Addison di Kota Makmur, keluarga Limindo memang sedikit kesusahan untuk menyerangnya. Namun, ditambah dengan keluarga Duni, Addison tidak ada apa-apanya. Sebagai keluarga lokal yang sudah lama berada di Kota Makmur, hubungan keluarga Limindo dengan keluarga Duni tentu berkali-kali lipat lebih akrab dibandingkan hubungan Addison dengannya. Kristo menganggukkan kepala dan segera melaksanakannya. Di saat bersamaan, di kediaman keluarga Arine yang merupakan salah satu dari 4 keluarga kecil di Kota Makmur, juga sedang mengobrol. Seorang pria tua yang mengenakan kain linen duduk di kursi utama. Dia terlihat sehat, bersemangat dan energik. Meskipun sudah beruban, dia tidak bersikap seperti orang tua. Sebaliknya, dia malah terlihat sangat kuat. Addison bukanlah orang sederhana, Lano bahkan memiliki status yang lebih tinggi daripadanya? Tanya Tuan Besar Arine sambil mengangguk. Harry membungkuk sambil mengangguk, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan,
Saya sudah mengikuti Anda begitu lama. Saya juga belajar bagaimana menilai orang. Tuan Besar Arine menganggukkan kepalanya secara perlahan-lahan. Harry memang sangat tepat dalam menilai orang. Tuan Besar Arine tahu kemampuannya. Sebenarnya Addison tidak pantas untuk mendapatkan perhatian keluarga Arine, tapi kemampuan dan koneksi yang dimilikinya membuat orang lain tidak berani meremehkannya. Tuan Besar Arine menghela napas. Harry mengerutkan alisnya dan berkata, "Aku tidak mengerti, Addison bahkan tidak memiliki perusahaan. Bagaimana dia bisa mencapai posisi hari ini?" Begitu mendengar ucapan Harry, Tuan Besar Arine tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak. "Kalian tahu, dulu terdapat 3 posisi utama di dalam geng mafia. Tongkat merah, kipas kertas putih, dan sandal jerami. Tongkat merah adalah yang paling kuat di dalam geng, kipas kertas putih adalah orang yang membuat rencana, sedangkan sandal jerami, jujur saja dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk urusan diplomatik dan memiliki kemampuan koneksi yang luar biasa. Addison adalah sandal jerami yang berkualitas dan kecerdasan kipas kertas putih sama sekali tidak boleh diremehkan. Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuat pengaruhnya kekuatan koneksi. 1 percikan api saja bisa memicu kebakaran padang rumput. Walaupun kelihatannya hanyalah sebuah kekuatan yang kecil, kalau mereka bersatu, kekuatan yang dihasilkan sangatlah besar." Tuan Besar Arine melihat semuanya dengan saksama, lalu berkata dengan datar, "Harry memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, tapi saat ini dia merasa sedikit sakit kepala." "Tuan, lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berteman dengan Lanau atau?" tanya Harry dengan suara kecil. Mendengar hal ini, Jocelyn yang tidak berbicara sejak tadi pun merasa sedikit tegang. Bagaimanapun, keputusan Tuan Besar Arine mewakili keputusan seluruh keluarga Arine. Tuan Besar Arine berpikir sebentar, lalu berkata secara perlahan-lahan, "Keluarga Limindo pasti tidak akan berdiam diri. Kalau anaknya saja seperti Kristo, bayangkan seperti apa ayahnya? Untuk sementara ini, kita perhatikan saja dulu. Jocelyn bisa mendekati Lanau, tapi atas namamu sendiri, tidak ada hubungannya dengan keluarga Arine." Tuan Besar Arine mengatur semuanya. Semua orang harus berhati-hati saat berbicara dan melakukan sesuatu di kota makmur. Kalau tidak berhati-hati, bisa menyebabkan kehancuran keluarga. Pada awalnya, terdapat 10 keluarga di kota makmur. 4 keluarga besar dan 6 keluarga kecil. Beberapa keluarga salah memihak sehingga mereka tumbang dan dimusnahkan. Tuan Besar Arine menyaksikan sendiri saat hal itu terjadi. Jadi, sekarang Tuan Besar Arine sangat berhati-hati dalam bertindak. Dia takut akan membawa bencana kepada keluarga Arine. "Baik, kakek. Aku mengerti. Aku akan lebih sering berhubungan dengan Lanau. Sebenarnya, dia adalah orang yang baik." Jocelyn menganggukkan kepala. Saat ini, Valentino masih tidak sadar bahwa ada begitu banyak orang yang memperhatikannya. Setelah makan malam, Valentino keluar sendirian. Dia mengelilingi kota ini dengan mengendarai mobil yang dipinjam oleh Addison kepadanya. Tidak berapa lama, Valentino tiba di sekitar kediaman keluarga Winsley yang berada di kota makmur.